sudah saya sampaikan. Saya hanya memberikan praktikumnya, bagaimana cara menggunakan IC-nya. Untuk fungsi-fungsi multiplexer dan demultiplexer, nanti sore akan dijelaskan oleh Pak Santo untuk teorinya ya. Aplikasinya untuk apa saja ya. Tapi setahu saya multiplexer dan demultiplexer ini aplikasinya untuk transmisi data, untuk menghemat voltase juga. Biasanya untuk transmisi data seperti remote control atau remote TV. Dia menggunakan IC multiplexer dan demultiplexer. Multiplexer dan demultiplexer adalah sebuah piranti digital yang memiliki kemampuan untuk memilih dan menyalurkan data. Multiplexer itu bloknya seperti ini, demultiplexer itu seperti ini. Multiplexer itu bisa dikatakan inputan banyak, outputnya satu. Kalau demultiplexer inputnya satu, outputnya banyak. Multiplexer memiliki arti dari banyak menjadi satu. Sebuah multiplexer dalam rangkaiannya yang memiliki banyak masukan tetapi hanya satu keluaran. Ini keluaran dari multiplexer dikendalikan oleh alamat atau address yang disebut select. Ini sini select ya, ketutupan. Jadi ketika banyak inputan, hasil outputnya ini yang menentukan adalah selectnya. Ini selectnya. Nanti akan kita praktekkan. Oke, selanjutnya. Nah, tipe-tipe IC multiplexer. IC multiplexer itu ada beberapa ya. Di sini contohnya ada 4. Ada IC 2 menjadi 1, 4 menjadi 1, 8 menjadi 1, 16 menjadi 1. Ini tipe-tipe IC-nya. Untuk praktikum secara hardware, ya biasanya kita menggunakan 4 ke 1, yaitu IC 74153. Namun di dashboard ini, Tinkercad, di sini tidak ada IC-nya, multiplexer dan demultiplexer. Nah, nggak ada. Ya, saya cek di sini nggak ada, tapi saya sudah punya solusinya nanti untuk mempraktekannya. IC-nya 174153. Ini adalah diagram IC-nya. 4 menjadi 1. Lalu ini dalamannya, dan ini adalah tabel kebenarannya. Ya, tabel kebenaran. Untuk membaca tabel kebenarannya, di sini kan ada select ya. Select. Lalu di sini ada data inputnya. Lalu di sini ada outputnya. Yang strobe ini nggak usah kita baca, ini membingungkan. Lalu barisan pertama ini juga tidak usah dibaca. Nah, cara membacanya gimana? Kan ada empat inputan ya, berarti hanya 4 yang digunakan. Sementara ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita hanya menggunakan 4 untuk membacanya. Yang pertama ini, ya, LL, ya, LL yang C0-nya adalah H. Atau lebih mudahnya, yang kita baca adalah yang outputnya itu bernilai H. 1, 2, 3, 4. LL berarti 00 ya, low 00. Jadi kalau misalnya 2 masukan ya, biasanya kan 0 0 0 0 0 1 0 1. Berarti yang ini dia adalah 0 0. Lalu yang ini 0 1. Lalu yang ini 1 0. Yang ini 1 1 ya, high 1 1. Low itu 0. Itu cara mudah untuk menggunakan IC 74153. Namun bisa saja ya kita gunakan logika yang lain. Ya. Misalnya ini, misalnya low, slacknya nanti
00. Lalu kita hanya menggunakan satu inputan, yaitu C0, tapi dia low. Hasilnya apa? Low. Bisa aja kita seperti itu, tapi mudahnya kita hanya membaca yang high-nya saja, ya, yang hasilnya high. Kalau kita lihat di diagramnya, di sini kan banyak inputan, tapi satu output. Ya, satu output. Outputnya ditentukan oleh si select. Artinya gini, ini kan inputannya nih. Nah, inputannya. Inputannya misalnya C0. C0 dia H. Yang ini ya. C0 dia H. High. Berarti dia C0 itu aktif. Gitu ya. C0 aktif. Terus gimana caranya biar supaya outputnya aktif juga atau high? Maka inputannya 0, 0. Selectnya adalah 0, 0. Gitu. Lalu C1-nya misalnya kita pengen C1-nya high. Terus gimana caranya outputnya high? Maka selectnya kita 0, 1. Nanti kita praktekkan agar ada gambaran. Nah, ini adalah logic diagramnya. Kalau ini kan IC yang sudah jadi nih. IC yang sudah jadi. Di Tinkercad kan nggak ada nih IC multiplexer atau demultiplexer, tapi yang ada adalah AND, OR, dan NOT. Ini kan basic ya, AND, OR, NOT. Nah, di sini juga ada AND, OR, dan NOT. Maka kita harus merangkai ini semua. Harus merangkai ini semua untuk menjadi multiplexer IC 74153. Tuh. Nah, di sini ada latihan. Dengan menggunakan IC 7453, buatlah rangkaian elektronika dan buktikan tabel kebenarannya. Nah, ini kalau misalnya praktikum offline, kalian datang ke kampus, IC-nya ada. Kita bisa praktek untuk membuktikan tabel kebenaran yang ini. Yang seperti saya katakan. Kalau misalnya data inputnya C0-nya high, C0 ini maksudnya gini loh. Seperti di N, gerbang N, ada input 1, input 2. Nah, ini dia inputannya ada 4 ya. Ibaratkan ini input 1, input 2, input 3, input 4 gitu ya. Tapi kalau di multiplexer dia istilahnya adalah 0, dari 0 dulu, 0, 1, 2, 3. Nah, untuk variabel C-nya ini bisa aja kita ganti menjadi D. D0, D1, D2, D3. Ya. Sama aja ya, tergantung pemahaman kita dan cara penggunaannya. Nah, kalau untuk praktikum offline, yang ini ada nih, ya, ada di kampus, kalian bisa gunakan. Tapi karena kita online, ya maka kita praktikumnya menggunakan Tinkercad. Nah, kalau misalnya praktikumnya offline, ini adalah gambar rangkaiannya. Ini power supply. Nah, ini ada select A, select B, ya, untuk memilih. Lalu, ini ada inputannya. Ya, ini misalnya input 1 yaitu C0, C1, C2, C3. Nah, di sini saya mempermudah. Input 1, input 2, input 3 ini harusnya input 4. Misalnya, ya, sudah kita rangkai seperti ini. Kita inputannya adalah input 1. Ya, inputannya adalah input 1, berarti C0. Nah, agar lampunya nyala, select berapa yang kita pilih? Kalau misalnya C0, berarti selectnya harus 00 juga agar lampunya nyala. Terus kalau misalnya input 2 yang kita aktifkan, select berapa yang harus kita aktifkan agar lampunya nyala. Kita bisa lihat di tabelnya. Berarti select 1 dia 0, select 2-nya dia 1. Maka lampunya akan menyala. Gitu. Untuk praktikum penggunaan IC-nya seperti ini.
Untuk di aplikasi sungguhannya, misalnya remote TV Pak, IC-nya pakai IC gini nggak sih? Ya enggak ya, IC-nya sebenarnya sudah jadi, dia sudah gabungan dari beberapa IC. Nah IC yang ini digunakan hanya untuk belajar saja pemahaman gerbang logika, ya. Mulai dari AND, OR, NOT, multiplexer, demultiplexer, decoder, encoder, flip-flop, gitu ya. Jadi IC yang ini disediakan untuk kita belajar. Kalau dulu sering digunakan di dunia nyata enggak? Ya sering, cuma IC-nya nanti jadinya banyak gitu ya, nggak cukup satu, digabungkan dengan beberapa jenis IC. Nah kalau gitu kan makan tempat. Nah, makanya sekarang ini kan ada yang namanya microcontroller atau microprosesor. Di dalamnya sudah banyak jutaan gerbang logika. Kalau di satu IC yang ini, dia kan hanya beberapa gerbang logika saja. Jadi sekarang IC yang ini diproduksi hanya untuk belajar saja biasanya. Oke, selanjutnya demultiplexer memiliki, oh ini demultiplexer ya. Ini multiplexer dan selanjutnya adalah demultiplexer. Kalau multiplexer tadi dari banyak menjadi satu, sementara demultiplexer dari satu menjadi banyak. Sebuah demultiplexer adalah rangkaian yang memiliki satu masukan menjadi banyak keluaran. Kebalikan ya, kebalikan dari multiplexer. Keluaran dari demultiplexer dikendalikan oleh sinyal kendali alamat atau address. Berdasarkan, saya lihat juga ya, berdasarkan ini. IC demultiplexer ada beberapa, ada IC 1 ke 4, 1 ke 8, 1 ke 16. Nah, ini dia. IC 1 ke 4, IC-nya adalah 74139. Ini bentuknya seperti ini. Untuk isinya seperti ini, isinya. Untuk diagram logikanya, ya logik diagramnya seperti ini. Ya, ada beberapa, ada dua ya, ada not dan and. Nah, tabel kebenarannya seperti ini. Yang dibaca hanya ini saja ya. 1, 2, 3, 4. Barisan pertama ini tidak perlu. 1, 2, 3, 4. Dengan menggunakan IC 74139, buatlah rangkaian elektronika dan buktikan tabel kebenarannya. Ya kalau praktikum offline biasanya rangkai seperti ini nih. Ada project board, ada IC, ada power supply, ada saklar. Nah, ini satu inputan, ya, satu input banyak outputnya. Satu input banyak output, tapi tetap saja yang nyala hanya satu. Berdasarkan apa? Berdasarkan select A dan select B. Nah, ini tidak perlu ya. Soalnya kan nggak mempraktekkan yang ini nih. Buatlah kesimpulan mengenai multiplexer dan demultiplexer. Oke. Nah, ini solusi yang saya berikan. Buatlah rangkaian elektronika untuk membuat multiplexer dari gerbang logika AND, OR, NOT, dan buatlah tabel kebenarannya. Lalu selanjutnya, buatlah rangkaian elektronika untuk membuat demultiplexer dari gerbang logika AND dan NOT. Buatlah tabel kebenarannya. Oke, nah ini baru setelah mengerjakan. Buatlah kesimpulan mengenai rangkaian elektronik untuk membuat IC multiplexer dan demultiplexer menggunakan gerbang logika AND or NOT. Oke, yang ini coba kita praktekkan. Namun tidak saya jelaskan satu persatu rangkaiannya. Di sini saya sudah menyediakan, sudah saya buat tadi malam. Nih, multiplexer. Kalau praktikum online ini saya kan tidak bisa mantau ya satu persatu penggunaannya. Kalau misalnya praktikum offline kan saya bisa langsung pantau, oh ini ada yang salah, oh ini benar. Gitu ya.
Jadi saya hanya kasih unjuk contohnya saja. Nah, ini adalah multiplexer. Multiplexer artinya jadi dari banyak menjadi satu. Multiplexer dari banyak menjadi satu. Ya, ya. Banyak inputannya. Ya, ada 1, 2, 3, 4. Ini sini saya menggunakan switch yang seperti ini ya. Inputan 1, inputan 2, inputan 3, inputan 4. Lalu ini select 1, select 2. Ya, kita buat tabel kebenarannya adalah selectnya adalah low low, terus C0-nya 1. Start simulation. Selectnya low low. Ya, selectnya low low. C0-nya 1. C0-nya 1. Nah, C0-nya 1. Nyala ya. Gitu. C0-nya 1. Selanjutnya, misalnya semuanya kita praktekkan. Low height. Low height. Low height. Lalu low height. Lalu C1-nya height. C0, C1. Height. Nggak nyala ya. Bentar. Low height. Lalu C1-nya height. Low height, C1-nya height atau kebalik ini. Nah, kebalik. Ini ya, kebalik. Berarti ini ya benar ya. A-nya height, B-nya low. A-nya yang ini ya, yang pertama height, B-nya yang kedua ini low. Lalu C0-nya high, lampunya nyala. Oke, selanjutnya A-nya low, B-nya high. Lalu C2-nya high. Dibalik. Lalu C2. Nah, ini nyala. Untuk yang terakhir, high, lalu C3-nya high agar si outputnya high. Oke, high atau satu-satu. Nah, di sini kita coba ya, mulai dari atas. Nah, ini tetap mati. Yang ini tetap mati juga. Yang ini, kenapa bisa nyala? Harusnya mati. Nah, yang ini nyala. Kenapa tadi high itu nyala ya? High. Nah, harusnya ini ya, high yang C3-nya ini high, maka dia high. Tapi tadi ada kondisi. Nah, ini bisa dimasukkan ke tabel kebenaran juga. High di sini C3-nya high, maka di sini juga high. Gitu. Ini adalah rangkaian gerbang logikanya. Ada not, ada and, or. Jadi banyak ya, dirangkai menjadi satu IC yaitu 74153. Jadi di dalam IC 74153 ya IC-nya ini beberapa gerbang logika. Sama di dalam microcontroller atau microprosesor di dalamnya jutaan gerbang logika. Jadi inilah basic dari embedded system atau sistem tertanam. Ya, isinya hanya gerbang logika semuanya. Nah, ukurannya sangat kecil, ya, sangat kecil. Nah, ini kan kita hanya belajar. Jadi praktekkan seperti ini.
Oke, ini coba di capture agar bisa dipraktekkan di rumah. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup ya di capture. Nanti ini juga capturannya akan saya kirim di Google Classroom ya, agar bisa dipraktekkan di rumah. Jadi untuk bahan latihan juga. Bahan latihan untuk ini ya, perkabelan. Soalnya kan tadi untuk UTS saya pastikan ini yang keluar ya. Oke, selanjutnya adalah demultiplexer. Nah, demultiplexer rangkaiannya lebih mudah ya. Hanya dua gerbang logika, ada NOT, ada AND. Tuh. Kalau misalnya mau dipraktekkan, sebenarnya ini mudah ya, hanya dua gerbang logika. Jalur-jalurnya nanti dihafalin aja. Misalnya, berarti ada 3 input ya, 1, 2, 3. Berarti kita membutuhkan 3 buah switch. Switch-nya bisa digabung seperti yang ini, ya. Atau pisah-pisah. Dipisah, misalnya. Nah, misalnya seperti ini nih, dipisah. Tapi cara penggunaannya sama seperti tadi ya, agar supaya inputannya masuk. Ini masing-masing switch cara penggunaannya beda. Ini dikasih positif, positif. Lalu yang ini tidak ke negatif ya, dia langsung ke inputannya, langsung ke inputannya. Ini jenisnya beda ya, DPST dengan SPST. Cara penggunaannya beda. Sebenarnya karakteristik dalamnya ini saya juga nggak ini ya, nggak begitu memahamin. Tapi saya coba satu persatu. Oh ternyata cara penggunaannya yang ini inputan positif, keluarannya langsung ke inputan ini IC-nya. Kalau yang di PST ternyata harus di jumper juga ke negatif seperti eh, yang ini nih gitu. Saya juga coba-coba gitu. Karena saya nggak tahu karakteristik dari si ininya, switch-nya. Beda dengan apa namanya yang offline ya. Kalau offline saya bisa tes menggunakan multitester. Oh, jalurnya dari yang A1B dengan 1A ternyata nyambung gitu. Nah, itu bisa saya tes pakai multitester. Tapi kalau di simulasi harus ngeraba-ngeraba juga nih cara penggunaannya. Yang penting pengoperasiannya benar, itu aja sih ya. Lalu ini dia ada demultiplexer. Nah, nih demultiplexer. Demultiplexer satu input, dua select. Satu inputnya, dua select. Nah, ini juga ternyata kan langsung ke inputannya. Ini juga sama, langsung ke inputannya, tidak ke negatif ya. Beda dengan yang ini. Berarti coba kita ini hapus, hapus, hapus. Masih bekerja nggak? Tadi hai kalau oke. Berarti masih bekerja ya, nih. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwasanya tidak perlu diberikan resistor dan ke negatif untuk penggunaan switch yang ini. Dia hanya sebagai jembatan saja.
Ini. Ya. Tapi tadi malam saya coba dia nggak bisa, jadi harus ke negatif. Nah, ini bisa ya, dia langsung sini. Dari satu menjadi banyak. Inputannya hanya satu. Ini adalah selectnya. Start simulation. Ini kalau satu-satu dan ini satu yang nyala adalah D3. Kalau 0 berarti ini harus aktif ya. Kita lihat di tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya. Low. Dia pakai 0. Oke. Yang ini harus aktif ya. Yang ini harus aktif. Lalu kita main di sini. 00 ya. Selectnya 00 berarti yang aktif adalah D0. Lalu 01 yang aktif berarti D1. 10 yang aktif adalah D2. Lalu 11 yang aktif adalah D3. Jadi walaupun lampunya banyak, dia tidak nyala semuanya. Dia berdasarkan si selectnya nih. Oke, ini untuk demultiplexer. Coba di capture agar bisa dibuat latihan di rumah. Saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup ya untuk praktikum hari ini. Ya. Namun kalau mau dirangkai sendiri nih, tanpa melihat referensi ini, dirangkai sendiri. Silakan coba-coba. Nah, untuk yang ini ya, yang ini nanti soal UTS-nya kan ini ya. Ini kan hanya satu inputan ya. Hanya satu inputan. Satu inputan tapi sini dua cabang. Saya kasih clue aja ya untuk pengerjaannya kira-kira seperti ini. Agar tidak bingung nanti. Misalnya saya pakai billboard yang kecil, lalu power supply-nya yang negatif, yang positif ke positif. Oke, selanjutnya di sini ada push button. Ini kita jumper biar mudah. Oke, ini ada push button 1B, 1A. Yang ini ke positif. Lalu ini kan dari push button dia ke N. Maka kita cari gerbang N. Oke. Ini diberi positif, ini diberi negatif.
Kita simulasi pecah nggak? Oke, nggak pecah berarti tidak perlu diberi resistor ya. Jadi kalau misalnya pecah dia diberi resistor. Oke, yang ini kan sudah nih. Nah, output dari si ini switch push buttonnya dimasukkan ke ini nih. Misalnya saya kasih contoh yang ini ya, yang ini dengan yang ini. Nah, ini kan digabung nih, ya, digabung. Berarti dia seperti ini. Yang ini digabung sini. Oke. Kan digabung nih. Inputannya kan digabung. Lalu salah satunya dimasukkan ke push button. Berarti salah satunya dimasukkan ke push button. Gitu. Nah, push buttonnya yang silang ya, yang silang. Jangan yang searah ya, tapi yang silang. Jadi ini aja contohnya. Nah, lalu output yang ini masuk ke N-nya lagi. Berarti output yang ini bisa masuk ke sini. Atau agar mudah, gerbang N-nya kalian banyakkan saja. Di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Berarti gerbang N-nya dibanyakan aja 5, biar supaya nggak bingung. Tapi sebenarnya di sini kan bisa kita gunakan ya. Nah, ini input A, 2A, 2B. Berarti output yang ini bisa masuk ke sini. Output yang ini bisa masuk ke sini. Ya. Ini kan ya. Oh sorry, ini di note dulu ya. Di note. Berarti delete, nah cari note. Note. Ini juga dikasih arus. Nah, outputnya, loh, tadi saya close ya. Sorry, sorry, sorry. Iya, Pak. Lewat ya. Oh ini. Oh iya itu, Pak. Ini ya. Ini kan note nih. Ya. Note. Output dari N masuk ke note. Maka outputnya di notekan dulu. Oke. Output dari note. Ya. Output dari note baru masuk ke N lagi. Masuk ke N lagi. Atau bisa aja kalian putar ke sini. Misalnya ini kan output nih. Output. Putar ke sini. Ini kan input. Ya, mau banyak IC-nya terserah. Ya. Tapi satu IC ini bisa digunakan 4 gerbang logika N. Lalu yang ini kan juga dari si push button. Nah, maka yang ini sama yang ini kan berseberangan nih. Maka yang ini bisa masuk ke input sini. Yang bawah ya. Nah ini juga kan digabung nih. Gabung. Ya, ikutin aja alur-alur jalurnya ini. Oke. Caranya gitu ya. Nanti kalau dari start simulation, nanti dia gantian nyalanya. Misalnya sekarang 0. Yang ini dia nyala, yang ini mati. Nanti ketika ditekan, yang ini nyala, yang ini mati. Seperti itu. Jadi untuk praktikumnya, ini soalnya. Ini soalnya. Lalu
dibuat wiringnya seperti ini, ya menggunakan IC-N dan IC NOT. Nanti di capture, setelah di capture, lalu direkam, ya, direkam cara kerjanya, hanya beberapa detik saja. 1, 2, 1, 2 ya, ditekan-tekan seperti ini, 1, tekan, lepas, tekan, lepas. Nanti kan ada lampunya tuh nyala. Terus ini juga angkanya pasti berubah ya, misalnya saya tekan nih. Nah, berubah dia. Dia bebannya berkurang ya, ampernya berkurang. Karena dibebankan di sini. Hanya 10 detik saja. Nanti diupload di Google Classroom. Untuk yang praktikum, jawabannya seperti itu. Tapi untuk soal teori, ya nanti diketik sendiri ya. Diketik atau ditulis kertas, lalu difoto. Lihat nanti teknis soalnya seperti apa. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita akhirin? Bapak, aku mau nanya, ini cara kita nge-save si Tinkercad-nya itu gimana, Pak? Di sini kan nggak ada menu save ya. Heeh. Langsung aja back. Back. Iya, nah ini ada nih. Nanti Oh, soalnya ganti nama, properties, ganti nama. Udah, gitu aja.